Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bil Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar An-Nur beserta jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah kuliah subuh dan juga jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semuanya terus diberi kesehatan oleh Allah, terus diberi umur yang panjang untuk taat kepada Allah, dimudahkan dalam segala urusannya, istiqomah dalam ibadahnya, dan moga-moga kita semuanya husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia, di bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal, marilah kita sama-sama jadikan bulan Maulid ini, apalagi peringatan kelahiran Kanjeng Nabi ini, sebagai momen buat kita untuk betul-betul menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang mungkin sulit mencintai seseorang yang kita tidak pernah lihat. Memang mungkin tidak mudah mencintai seseorang yang kita tidak pernah tahu. Namun apabila kita menggunakan iman kita, apabila kita betul-betul yakin dengan agama Islam ini dan yakin dengan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semuanya pada pertemuan ini dan seterusnya terus bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah sangat cinta kepada kita. Walaupun Rasulullah tidak pernah bertemu dengan kita secara zahir, tapi di saat beliau masih berada di atas muka bumi ini, beliau terus mendoakan kita, memikirkan kita, karena umatnya Nabi Muhammad tidak hanya ketika yang bertemu dengan beliau, bahkan sampai hari kiamat nanti umat Nabi Muhammad terus didoakan, dan moga-moga kita termasuk jadi umatnya yang sungguh-sungguh diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam pertemuan ini mari kita sama-sama awali dengan tanda cinta kepada Rasulullah, yaitu dengan sholawat.
Salawat yang sungguh, salawat yang betul-betul dengan keyakinan, optimisme, dan salawat dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika nanti kita di padang mahsyar, di saat kita nanti dibangkitkan kembali dari kematian kita, maka yang akan menyelamatkan kita hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan memilih, Rasulullah akan menunjuk siapa saja yang akan mendapatkan syafaatnya. Dan bagaimana cara Rasulullah memilih di dalam kerumunan manusia, triliunan manusia saat itu, Rasulullah memilih orang-orang yang di hatinya, yang di wajahnya ada pancaran cinta kepada Rasulullah. Bagaimana pancaran cinta kita kepada Rasulullah saat ini akan terlihat nanti di padang mahsyar. Oleh karena itu, sebuah keharusan bagi kita untuk menumbuhkan cinta ini dengan cara memperbanyak salawat. Bahkan Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Apalagi kita umatnya yang sungguh mendapatkan jasa yang luar biasa dari beliau, maka kita patut bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita awali majelis kita dengan bersalawat, dengan khusyuk, dan moga-moga ini menjadi saksi bahwasanya kita termasuk umatnya yang mencintainya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Lanjut. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga lantunan salawat ini menjadi salah satu salawat kita di bulan Maulid ini. Cek. Wah, ya. Sedap suara. Karena apa? Karena mungkin kita di lain bulan sedikit baca salawat, mungkin. Tapi minimal di bulan kelahiran Nabi kita harus meningkatkan bacaan salawat kita. Karena waktunya cuma sebentar, hanya sebulan saja. Cek.
cek masih aman. Kalau tua lapor kalau tua. Ya Allah. Jadi kalau kita di pesantren punya adat minimal di bulan Rabiul Awal itu kita membaca minimal satu hari santri itu 100, sehingga kalau satu bulan minimal 3000 sholawat. Itu minimal sekali bagi anak-anak. Tapi kami anjurkan di luar setelah sholat untuk membacanya 100 kali juga. Jadi minimal ketika bulan Maulid ini santri-santri dan para asatidz membaca 6000 sholawat dalam satu bulan. Dan saya kira bapak-bapak, ibu-ibu seharusnya lebih banyak dari itu. Karena apa? Dengan membaca sholawat yang pertama seperti yang Rasulullah sampaikan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyratan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ada yang bertanya, bagaimana Allah bersolawat kepada kita? Solawatnya Allah kepada Nabi dan kepada umatnya berbeda dengan solawatnya kita kepada Nabi. Kalau solawat kita kepada Nabi adalah solawat pujian dan solawat yang betul-betul mengharapkan cinta beliau kepada kita. Tapi solawat Allah kepada Nabi dan kepada umatnya adalah maghfiratullah, ampunan Allah kepada Nabi dan umatnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Allah berselawat kepada kita artinya Allah akan mengampuni 10 dosa kita. Allah akan mengampuni banyak dari dosa-dosa kita ketika kita baca sholawat. Oleh karena itu, mari kita jadikan Maulid ini sebagai bulan kita untuk meningkatkan bacaan sholawat kita. Golongan kita ini memang masih perlu dipaksa, karena kita adalah orang-orang yang kelasnya masih dipaksa untuk berbuat baik. Kita ketika tidak dipaksa kadang-kadang masih berat. Sukarela itu ikhlas betul-betul kadang-kadang terbatas. Oleh karena itu kita paksakan dengan menargetkan bacaan sholawat di bulan ini. Silakan, barangkali ada yang menargetkan 1000, karena beberapa jamaah saya tadi siang juga ngisi di Jumat Kliwon, karena memang rutin di Jumat Kliwon Masjid Kecamatan Waru Al-Mustaqim. Mereka ada yang bilang, Pak Yai mohon doanya saya di bulan Maulid ini 10.000 sehari. Allah, saya bilang luar biasa. Masya Allah, bayangkan itu berarti dalam satu bulan dia membaca sekian ratus ribu. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin yang memuliakan Allah, mari kita jadikan Maulid ini sebagai pendorong buat kita untuk melakukan itu. Apapun efeknya buat kita yang mungkin kita tidak rasakan, pastinya Allah akan catat itu. Allah akan jadikan itu sebagai saksi. Kanjeng Nabi akan mendengar salam itu, karena orang yang memperbanyak menyebut-nyebut nama itu adalah tanda cinta kepadanya. Ketika kita dulu masih dalam proses mungkin ta'aruf atau masih dalam proses kita awal-awal pengantin baru, namanya disebut-sebut saja oleh kita. Nama yayang kita disebut-sebut. Karena apa? Karena tanda cinta kita kepada dia. Dan tanda cinta kita kepada Rasul, mungkin kita masih belum bisa cinta sesungguh-sungguhnya, tapi kita belajar untuk membersihkan hati dan mendorong hati agar kita cinta kepada Rasulullah. Dan dengan itu moga-moga Rasul memilih kita karena kita ada pancaran cinta dia di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan ini di peringatan Maulid ini, bismillah,
kami akan menyampaikan peringatan Maulid dengan mungkin sedikit berbeda karena saya mengambil buku yang sedang bestseller namanya Muhammad Sang Inspirator Dunia. Nah, ini mungkin ada yang beli juga karena memang ini buku luar biasa. Dikarang oleh Dr. Aid Al-Qarni yang beliau adalah pengarang La Tahzan yang masyhur itu, dan beliau sekarang mengarang Muhammad Sang Inspirator Dunia yang bahasa Arabnya Mulhimul Alam. Dan yang saya sampaikan adalah ringkasan. Jadi bukan apa yang campuran dari keilmuan dan pengetahuan saya, tapi ini adalah ringkasan yang beliau sampaikan. Walaupun tidak mungkin saya sampaikan sekian lembar ini dalam waktu yang singkat, tapi bismillah, ini moga-moga bisa menjadi inspirasi buat kita. Karena Kanjeng Nabi disebut oleh Dr. Aid Al-Qarni adalah inspirator. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Aid Al-Qarni memulai bukunya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sang yatim. Mungkin kadang-kadang ketika kita membahas atau membaca atau mendengar masalah ini, kadang-kadang kurang terbayang bagaimana keadaan saat itu. Tapi Aid Al-Qarni ini membayangkan kepada kita bagaimana keadaan Nabi Muhammad saat itu. Saya bacakan: penderitaan, air mata, kepedihan, menjadi seorang yatim Rasulullah alami sejak saat ini. Ayahnya meninggal dunia saat beliau masih berada dalam perut ibunya, sehingga beliau tidak pernah mendengar ucapan anakku darinya dan tidak pernah berkesempatan mengucapkan ayah kepadanya. Tidak ada dalam ingatannya momen kehangatan pelukan, senyuman dan ciuman dari sang ayah. Itulah kondisi yatim yang terberat dan terpahit. Adakah di dunia ini peristiwa yang menyentuh perasaan yang lebih berat daripada peristiwa saat Anda menaburkan tanah di atas jasad ibu Anda, sedangkan usia Anda masih anak-anak? Adakah di kehidupan ini peristiwa yang lebih menyedihkan saat Anda meninggalkan ibu Anda di gurun pasir, sedangkan umur Anda masih sangat kecil, lalu Anda beranjak seorang diri tanpa ayah, tanpa ibu, sembari melangkahkan kaki dengan berat dan tak tahu harus menuju kemana atau ke siapa? Masyaallah, sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Seorang anak yang mungkin ini tidak terjadi kepada kita, tapi begitu luar biasanya Allah mendesain Kanjeng Nabi Muhammad sejak awal menjadi seorang yatim, ditinggalkan ibunya, ditinggalkan kakeknya, dan seterusnya. Itu ternyata memang persiapan yang sudah disiapkan Allah. Kepedihan yang luar biasa. 6 tahun harus membalakan hidupnya, harus mencari kebutuhan sendiri, tidak dibantu, tidak disokong oleh banyak orang. Tapi itu ternyata skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan begitu luar biasanya Kanjeng Nabi berjalan menuju kehidupan yang luar biasa itu. Dan ternyata intinya Dr. Aid Al-Qarni menyampaikan sejak awal Allah telah menjaga Nabi Muhammad SAW. Dia tidak menyerahkannya kepada manusia sedikit pun. Dialah yang menjaganya, dialah yang melindunginya, dialah yang membimbingnya, dialah yang memenuhi kebutuhannya. Tidak sedikit pun dia serahkan kepada manusia untuk mengambil alih semuanya. Seperti yang Allah sampaikan dalam Wadduha wal-laili idza saja, sampai pada ayat alam yajidka yatiman wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Alam yajidka yatiman, apakah kamu tidak lihat ketika kamu dulu yatim, kata Allah, bahwa aku yang memelihara kamu, kata Allah.
Wa wajadaka dhalan fahada. Apakah kamu tidak melihat diri kamu, wahai Muhammad, kata Allah, kamu sedang bingung, dhalan itu bingung. Nah, ini sedikit kita bahas dhalan karena ini menjadi salah satu kata yang akhirnya menjadi viral. Nah, dengar ya, viralnya disampaikan oleh salah satu pendakwah yang menyampaikan bahwasanya dhalan itu artinya pernah berada dalam kedolalan. Kedolalan itu artinya pernah berada dalam jalan yang salah. Nah, karena memang kata dol itu adalah artinya jalan yang salah. Tapi ternyata ini pernah disampaikan oleh pernah ramai oleh salah satu pendai dari Bandung, karena dia memaknai dolan itu dengan makna harfinya, dengan makna aslinya yang dimaknai di dalam kamus, yang artinya sesungguhnya Kanjeng Nabi ternyata katanya kalau dilihat dari dolan itu Nabi Muhammad pernah tersesat. Nah, itu ternyata karena memang belum melihat tafsir, belum melihat bagaimana para ulama membahas kata dolan, dan dolan itu bukan tersesat. Dolan itu bukan tersesat. Memang salah satu maknanya tersesat, tapi dimaknai lebih mudahnya oleh para mufassir. Itu saya kaji juga tentang dolan, dan memang ini kajian saya. Dolan itu seperti orang yang memang dalam kebingungan, bukan dalam kesesatan. Karena apa? Karena memang bayangkan sendiri hidupnya sendiri, tidak ada ibu, tidak ada bapak, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika kamu dulu bingung, kata Allah, fahada, aku yang tunjukkan kamu. Wa wajadaka 'ailan fa'agna, ketika kamu dulu tidak punya apa-apa, fa'agna, aku yang memenuhi semua kebutuhanmu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata proses yatimnya Kanjeng Nabi itu adalah proses yang memang menentukan hebatnya Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, di slide setelahnya kami sampaikan, mohon maaf saya lebih banyak baca kali ini karena memang kata-katanya sungguh luar biasa. Nabi Muhammad SAW tumbuh dalam kondisi yatim agar tegar menghadapi sulitnya hidup, serta bersusah payah mencari kebutuhan hariannya sendiri. Beliau tidak memiliki waktu untuk bermain-main dan bersenang-senang seperti anak-anak kecil pada umumnya. Beliau tumbuh dalam kondisi yatim agar jiwa, semangat, dan kesabarannya terlatih, sebab risalah adalah amanah yang agung serta tanggung jawab yang berat. Nabi Muhammad SAW tumbuh dalam kondisi yatim dan merasakan lapar agar menjadi teladan bagi orang-orang yang kelaparan. Beliau merasakan kekurangan materi agar menjadi contoh bagi orang-orang yang kekurangan materi. Beliau merasakan kesulitan agar menjadi inspirator bagi orang-orang yang kesulitan. Sallallahu Nabi Muhammad. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, betapa kesulitan ternyata memang akan membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, apabila memang ada kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita, itu ternyata tanda Allah ingin agar kita naik kelas. Allah ingin agar kita betul-betul merespon kesulitan itu dengan respon yang baik. Karena setiap kesulitan, inna ma'al usri yusra. Bahkan 2 kali disebutkan inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Bahas panjang nanti ketika kita bahas al-insyirah nanti. Tapi intinya al-usru di situ pakai alif lam, yusru tanpa alif lam, yang artinya kesulitan di 2 ayat itu adalah satu kesulitan, yusra jalan keluarnya ada 2. Oleh karena itu, setiap kesulitan yang kita hadapi itu kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Bukan kita respon dengan jalan yang tidak baik, maka akhirnya kesulitan itu ujungnya nanti kesulitan lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah kehidupan Kanjeng Nabi di awal. Bagaimana beliau menghadapi proses kehidupan yang berat, tapi ternyata itu adalah salah satu jalan Allah mendidiknya dengan kehidupan. Maka karena memang kehidupan harus dijalani, tidak bisa dipelajari.
Tidak bisa kita mempelajari ada orang hebat seperti itu kemudian kita ikuti caranya, kuliahnya di mana, cara jalannya gimana. Tidak semuanya bisa menjamin apapun yang dilakukan orang kita lakukan kita sama menjadi sukses seperti dia, tidak. Karena memang harus dijalani. Bahkan dalam kehidupan yang sama ada orang yang kondisinya sama, kadang-kadang perasaannya beda. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwasanya hati seseorang itu yang menentukannya nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itu Dr. Ait Al-Qarni kemudian menggambarkan tentang Kanjeng Nabi sebagai sang Nabi. Slide selanjutnya, Nabi Muhammad SAW adalah sang Nabi. Umat sebelum Nabi Muhammad berada dalam tidur yang gelap serta kebodohan yang mendalam. Allah mengutusnya setelah kekosongan para rasul dan terputusnya para nabi. Dengan kehadirannya Allah menegakkan keadilan, menurunkan Al-Quran, memisahkan antara kufur dan iman serta menghancurkan berhala. Setiap umat memiliki tokoh yang terkadang berbuat salah, namun Rasulullah adalah maksum, terjaga dari tergelincir, aman dari celah, selamat dari cacat, hatinya terpelihara dari kesesatan, sehingga sedikit pun beliau tidak pernah tersesat. Seperti yang Allah sampaikan di dalam ayat Al-Quran, ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah ingin menggambarkan kepada kita betapa Kanjeng Nabi adalah makhluk yang mulia. Ketika kita mencintai sesuatu karena kita mencintai ada sesuatu yang luar biasa di dalam hal tersebut. Karena kita tidak mungkin atau kita jarang atau mungkin sedikit orang yang tahu-tahu suka tanpa ada kelebihan. Makanya ketika kita ingin belajar untuk mencintai Kanjeng Nabi, maka kita harus betul-betul mengenal siapa Kanjeng Nabi ini. Karena kadang-kadang kita pernah melihat ada orang yang istimewa, luar biasa, bahkan mungkin secara wajahnya kalau perempuan cantiknya luar biasa, tapi kadang-kadang hati kita tidak tersentuh, biasa aja. Tapi kadang-kadang ada yang tidak punya apa-apa, kita tersentuh dan melihat dia luar biasa. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu agar kita betul-betul terus belajar mencintai Kanjeng Nabi adalah sering-sering membaca sirah nabawiyah, sering-sering membaca sejarah Kanjeng Nabi. Karena kadang-kadang kita umat Islam ini kadang-kadang anaknya Kanjeng Nabi itu tidak tahu berapa anaknya Kanjeng Nabi. Berapa anaknya Kanjeng Nabi? 7. Nah, ini pengetahuan dasar yang kadang-kadang kita tidak tahu. Padahal itu anaknya Nabi kita. Kita punya ulama, punya kiai, gusnya, ningnya, bahkan cucunya tahu semuanya. Tapi ternyata anaknya Kanjeng Nabi saja tidak tahu. Berapa ada 7? Mohon maaf, kalau membahas itu panjang nanti. Tapi intinya kita ingin mengorek, merenungkan kita dalam waktu yang singkat ini. Ternyata kita banyak yang tidak tahunya tentang Nabi Muhammad. Siapa anak pertama Kanjeng Nabi? Qasim. Bagus, ada nyuruh Qasim tadi. Makanya beliau disebut sebagai Ya Abal Qasim, karena memang anak pertamanya adalah anak pertama Kanjeng Nabi adalah Qasim. Perempuan ada berapa? Dan seterusnya. Jadi PR biar tertarik nih. Silakan, banyak sekali buku-bukunya. Mau buku yang terjemahan ada, mau buku yang asli orang Indonesia sendiri yang nulis banyak. Intinya kita perlu mengenal Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena dari situ akan tumbuh rasa kebanggaan kita. Hebatnya Kanjeng Nabi bagaimana. Kalaupun saya ingin sampaikan rekomendasi, kalau buku yang terbaru ya ini Muhammad Inspirator. Ya bukan endorse ya, tapi memang ini luar biasa. Ya silakan boleh dicari di Gramedia dan sebagainya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah,
Kenapa Allah betul-betul menjamin Kanjeng Nabi? Karena apa? Itu dia setelahnya nanti. Kanjeng Nabi dijamin oleh Allah. Karena apa? Karena memang alam nasroh laka sadrak. Ini jaminannya. Apa alam nasroh? Bukankah aku sudah membukakan hatimu, kata Allah. Kita sudah bahas ini alam nasroh. Sudah ya, yang kemarin ini. Itu adalah salah satu tanda jaminan Allah. Kalau Nabi Musa harus minta dulu Rabbi shrahli sadri wa yassir, tapi Nabi Muhammad sudah tidak perlu minta. Karena memang apa? Alam nasrah laka sadrak. Aku sudah bukakan hatimu, dan ternyata memang semuanya sama. Poinnya itu ada di hati. Nah, ini dia. Poin utamanya adalah, pondasi utamanya adalah hati. Dan hati itu liar. Hati itu sangat liar. Kalau mata kita sedang maksiat, kita yang berhenti tinggal merem. Kalau lidah sedang melakukan hal yang buruk, tinggal mingkem. Telinga mendengar sesuatu yang buruk, tinggal menjauh. Tapi hati, gimana kita bisa menahan itu? Tahu-tahu selebat rendah, tahu-tahu selebat merendahkan orang, tahu-tahu selebat ingat lagi masa-masa lalu, masa-masa di mana kita disakiti atau masa-masa kita didolimi dan sebagainya, terus dan seperti itu. Makanya salah satu poinnya adalah hati ini harus dijaga. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang terus menjaga hatinya. Gimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat An-Nas yang sudah kita bahas, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu artinya mintalah perlindungan kepadaku dari godaan-godaan itu. Nah, baru kemarin ada yang bahas, apakah maksiat kita ini godaan setan? Apakah korupsi itu yang terjadi itu adalah hasil dari godaan setan? Kalau godaan setan itu sesaat. Tapi kalau kejadiannya itu disembunyikan, ditutupi, bayar sana sini untuk menjaga dirinya, itu sudah jelas bukan godaan setan. Itu memang sudah karakter. Itu sudah niat. Makanya hati-hati, jangan sampai kita membabi-hitamkan setan. Setan marah juga itu. Saya aja yang disalahkan. Ternyata bukan dia yang salah, kita sendiri yang salah. Kenapa? Karena memang kitanya itu betul-betul sudah dibiarkan titik-titik hitam dalam diri kita. Karena hati itu seperti kertas. Hati ketika dibiarkan ada maksiat, tek, hitam, satu titik. Maksiat tadi satu titik. Meninggalkan kewajiban satu titik. Terus titik-titik hitam, akhirnya bisa hitam kelam. Dan akhirnya dia sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya Allah menyebutkan di dalam ayat sebelumnya, sebelum qad aflaha itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Hatimu sudah aku berikan kekuatan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Allah. Jadi hati kita ini sudah bisa membedakan. Tapi kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Bahkan kayak gak malu gitu melakukan itu. Karena apa? Ya itu dia. Karena dia sudah betul-betul dicabut malunya oleh Allah, dicabut rasa imannya oleh Allah. Makanya kalau kita membahas tentang Al-Barzanji, sifat Kanjeng Nabi yang disebutkan dalam Barzanji ini berarti pilihan. Al-Barzanji yang biasa dibaca oleh masyarakat itu, kalau kita baca dari awal Abtadiul Hikmah itu sejarah banyak. Tapi kalau mau melihat akhlak Nabi itu di akhirnya sebelum doa, wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidan haya wa tawadhu. Jadi ternyata sifat Nabi yang dijadikan nomor satu oleh Imam Al-Barzanji itu adalah pemalu. Karena ternyata betul terjadi sekarang, orang sudah gak malu lagi kadang-kadang.
Dulu perempuan-perempuan itu betul-betul malu membuka auratnya. Tapi sekarang bukan rambut saja yang dibuka, betisnya, bahkan di atas betis dan semuanya. Termasuk laki-laki, dulu masih malu untuk membuka lututnya, sekarang malahan jadi model, malahan jadi tren. Kalau cowok itu kerennya pakai celana pendek, padahal itu ada sesuatu, yaitu auratnya terlihat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan normalisasi hal-hal yang kecil seperti itu, karena hal-hal yang kecil seperti itulah yang akan membuat titik-titik hitam pada hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya ayat Al-Qur'ani menggambarkan tentang dakwah Kanjeng Nabi. Nah, di kita dikenalkan oleh Dr. Ayat Al-Qur'ani tentang sifatnya Kanjeng Nabi, dan sekarang sifat dakwahnya Kanjeng Nabi. Yang pertama, yang moga-moga ini harusnya menjadi contoh dan inspirasi buat kita. Yang pertama, keikhlasan dakwah Nabi Muhammad. Ikhlas. Nabi tidak mengharap dari dakwahnya itu dunia sama sekali. Nabi tidak berharap apa-apa, tapi Nabi berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inspirasi ini menjadi poin buat kita sekarang. Apakah sudah ikhlas amal kita selama ini? Karena Kanjeng Nabi sering mengingatkan ini. Bahkan salah satu hadis yang masyhur yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang sering dibaca oleh para santri apa? Begitu banyak amalan, yang amalan ini dilihatnya seperti akhirat, tapi ternyata dia itu amal dunia, kata Kanjeng Nabi. Kam min amalin, kata Kanjeng Nabi, yatasawwaru min amalil akhirah wa huwa min amalid dunya. Betapa banyak amal yang kelihatannya itu akhirat, kata Nabi, ternyata nggak ada artinya di mata Allah. Karena apa? Bisu'in niyah, karena niatnya yang salah, karena niatnya yang tidak benar. Oleh karena itu hadirin, di poin pertama yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini, keikhlasan dalam berdakwah, keikhlasan dalam beramal. Ayo kita cek kembali diri kita. Yang kedua, Kanjeng Nabi dakwahnya membangun peradaban yang terindah. Sungguh luar biasa, kita tahu bagaimana hebatnya Kanjeng Nabi membangun zaman itu sungguh jahiliyah, anak perempuan dibunuh, zina di mana-mana, judi di mana-mana, segala sesuatu dimistiskan. Di zaman jahiliyah kalau keluar rumah, kalau mau ada proyek misalnya, istilahnya proyek, keluar rumah bawa burung. Kemudian dilempar burungnya, dilepas. Kalau ke kiri nggak jadi, kalau ke kanan lanjut. Jadi banyak hal-hal yang dia itu selalu menggunakan mistis, selalu menggunakan hal-hal yang lain, karena tidak ada iman di situ. Makanya kalau zaman sekarang masih menggunakan itu, mau kemana? Mau ke Jakarta. Kenapa sekarang? Emang kenapa? Ini hari Selasa, apes nanti. Oh ada yang apes hari ini, gimana ceritanya? Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, membangun peradaban yang terindah. Yang kedua, dakwah yang jelas dan kehidupan yang terbuka. Dakwah kami jelas sekali. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu melihat kejelasan itu kalau kita tidak baca. Membenarkan para nabi sebelumnya. Kanjeng Nabi bukan mencela nabi sebelumnya, tapi membenarkannya. Yang ketiga, agama yang sempurna dan syariat yang akurat diterima sampai hari kiamat, dan tujuan syariatnya bermaslahat bagi kehidupan agama, dunia manusia, menjaga akal, kesehatan, harta, dan kehormatan manusia. Hadirin, jadi kalau ada orang yang menganggap agama Islam hanya ritual saja, agama Islam itu hanya sholat saja, puasa saja, itu berarti salah besar. Bahkan kita sudah bahas dalam tafsirnya, dari inna a'tayna sampai al-ta'akhur itu adalah perihal untuk sedekah, infak, pelihara anak yatim, jaga orang lain, jangan ganggu orang lain. Terus seperti itu. Karena apa? Karena memang Islam itu poinnya di situ. Syariat memang, ibadah memang, tapi untuk sosialnya juga harus. Makanya di dalam Al-Asr apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi nggak bisa dipecah.
nggak bisa. Amaninya saja nggak bisa. Sholatnya tumpul, tapi nggak peduli ke orang lain. Sholatnya tumpul, tapi diundang segala undangan nggak mau datang. Urusannya kok udah wis tua aja, wis belum mana. Jadi husnul khotimah itu bukan urusan dengan Allah saja. Husnul khotimah itu adalah husnul khotimah urusan dengan manusia. Jadi tidak disebut husnul khotimah kalau husnul khotimah dengan Allah, tapi dengan orang lain tidak husnul khotimah. Makanya memang kalau memang betul-betul undangan tersebut waktunya tidak sempat atau kesehatan yang terganggu itu ya, tapi kadang-kadang malesnya untuk hadir ke, kalau di kita tahlilan atau di sini ya, tahlilan buru-buru hadir, kemudian ini ke masjid dan sebagainya, itu kadang-kadang disangkanya husnul khotimah itu ya sholat itu tidak. Husnul khotimah itu ya dengan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, meskipun kita mengkaji dan meneliti riwayat hidup sunnah secara rahasia ajarannya, maka Anda tidak akan bisa mengetahui semuanya. Setiap kajian akan menemukan hal yang baru dan rahasia baru. Nah, ini poin yang luar biasa. Betul itu. Saya dulu di kantor perasaan udah rada pinter. Pergi ke Mesir, perasaan sudah rada pinter. S2 di Malaysia, perasaan sudah pinter. Ternyata tambah S2 tambah bodoh kita. Karena apa? Ada hal kecil aja kita nggak tahu. Saat itu saya masih ingat salah satu pelajaran saya itu tentang hadis, karena saya jurusan hadis. Tahu-tahu di situ dipertanyakan oleh dosen, apakah Anda yakin Nabi Isa akan turun lagi? Itu ingat sekali ya. Apakah Nabi Isa Anda yakin akan turun lagi? Kan kita tahunya dari para ulama, dari para guru. Tapi kita tidak tahu dalilnya. Ketika dibuka masalah itu, ya Allah, ternyata kita tuh jauh banget pengetahuannya. Turunnya Nabi Isa itu dalilnya ini. Tapi yang menolak juga banyak. Wah, saya bilang ternyata ilmu ini luar biasa, luas sekali. Maksud banyak sekali. Terus tercengang kalau semakin belajar kita tuh memang semakin bodoh. Bukan berarti kita yang bodoh, tapi merasa ini kok nggak tahu, ini kok nggak tahu. Makanya hadirin dimuliakan Allah, salah satu hebatnya Nabi Muhammad adalah apa yang kita pelajari dalam agama ini tidak akan pernah habis. Apalagi kita yang jarang mempelajari tentang agama Allah, maka kita pasti akan menemukan hal-hal yang sangat baru. Apa poin utamanya? Yuk kita baca, yuk kita dengarkan. Ilmu-ilmu agama tidak bisa cukup dengan sebulan sekali, sebulan 2 kali. Silakan baca, silakan dengarkan dari media dan sebagainya yang baik-baik. Hadirin, penemuan ilmiah mendukung ajaran Nabi Muhammad ini jelas. Wah, ini jelas ini kalau kita bahas luar biasa. Penemuan sekarang menunjukkan betapa Quran itu benar, itu jelas sekali terjadi. Risalah Nabi bernilai ilmiah, wahyu suci yang tidak membosankan. Nabi Muhammad berdiskusi dengan Yahudi dan Nasrani. Iya, Masya Allah. Kita ini kadang-kadang, misalnya saya orang NU, saya pengurus NU, kita dakwah di mana-mana itu. Tidak pernah kita kadang-kadang diskusi dong sama yang Nasional, diskusi sama yang Muhammadiyah, diskusi. Tidak ada dorongan, udah fokus saja kayak itu saja. Muhammadiyah saja. Nabi Muhammad luar biasa. Betapa terbukanya beliau, betapa dalamnya ilmu beliau mendiskusikan tentang agama Islam, luar biasa. Nah, tapi ingat, poin ini adalah poin yang harus kita pahami betul. Tidak semuanya tahapannya harus diskusi. Karena ketika diskusi kita jadinya bingung nanti. Makanya kapan poin diskusi itu? Ketika memang kita sudah meyakini betul tentang itu, tapi ada poin-poin yang kita ingin tahu. Dan ketika datang diskusi seperti Imam Syafi'i sampaikan, ketika kita datang diskusi, kita itu berpikir orang itu benar, saya mungkin salah. Orang itu benar, saya mungkin salah.
Bukan sebaliknya, ketika kita bertemu dengan yang beda pendapat, saya benar, kamu salah. Akhirnya yang terjadi, dia yang juga berpikir begitu, bertemulah dua orang yang salah, maka terjadinya tengkar. Imam Syafi'i, Imam Malik, luar biasa bagaimana toleransinya mereka yang beda mazhab, dan luar biasa. Oleh karena itu hadirin, poin yang bisa kita ambil dari buku ini adalah kita harus siap untuk bertoleransi dengan cara yang benar, bukan toleransi yang berlebihan. Toleransi sholawatan di gereja, hadroh di gereja, itu bukan toleransi, itu berlebihan. Orang-orang yang lemah mengikuti Nabi, bukti dakwahnya tidak memiliki kepentingan duniawi. Perkembangan dakwah yang luar biasa, dakwah yang pantang menyerah, risalah yang senantiasa terjaga, dan kehidupan Nabi adalah teladan. Poin-poin ini sebetulnya sedikit dari poin-poin yang ada dalam buku tentang dakwah Nabi, ingin membuktikan kepada kita Nabi Muhammad adalah betul-betul Nabi, dan kita harus betul-betul mencintai, membanggakan, dan betul-betul menjaga agama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah karena waktu, Nabi Muhammad sang penyayang. Ini poin penting. Nabi Muhammad itu penyayang sekali. Maksudnya kita coba ikuti itu, katakannya Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan disebutnya itu rahmah. Rahmah untuk semua orang, bukan hanya orang muslim, bukan hanya sesama manusia. Ini saya sebutkan, Allah mengutus Nabi sebagai rahmat bagi kaum mukmin dan kaum kafir, bagi makhluk hidup dan benda mati, bagi anak kecil dan dewasa, bagi lelaki dan perempuan, bagi orang yang taat dan orang yang maksiat. Luar biasa. Pernahkah Anda mendengar kata luar biasa? Pernahkah Anda mendengar dalam sejarah orang yang disakiti, dicaci, dihina, diusir, ditolak dakwahnya, dilukai wajahnya, dipatahkan giginya, dibuat berdarah lututnya, bahkan hingga percobaan pembunuhan dan berbagai perlakuan buruk lainnya, tetapi dia justru mendoakan kebaikan untuk mereka dengan kalimat Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Hatinya luar biasa besar. Hati beliau luar biasa, betul-betul lapang sekali. Bagaimana bisa memaafkan orang yang mendolimi kita? Itu luar biasa. Baru cuma ngomong aja, salah ngomong, itu nyelekitnya sampai setahun 2 tahun. Baru salah ngomong, baru salah tindak, atau mungkin baru ngambil haknya beberapa persen saja atau beberapa ribu saja. Ini Nabi Muhammad ingin menyontohkan kepada kita, mungkin memang pastinya kita tidak bisa melakukan itu, tapi kita belajarlah memaafkan, belajarlah untuk melepaskan itu. Kebencian itu seperti kentang, katakan Nabi. Kalau dia dibiarkan dalam tubuh kita, maka dia akan membusuk. Ketika dia busuk, maka matanya akan busuk, lisannya akan busuk, tangannya akan busuk. Maksudnya bukan busuk secara zahir, matanya melihat subuhan, lidahnya mengucapkan hal-hal yang buruk, dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad adalah sosok lembut yang berdakwah, memerintah dan melarang dalam setiap urusannya. Nabi Muhammad adalah sosok yang lembut, santun dan sayang kepada perempuan dan anak-anak. Bentuk rahmat Nabi adalah perhatiannya kepada anak yatim dan janda serta para duafa. Pernah mendengar kisah Nabi menyuapin seseorang Yahudi yang buta itu? Luar biasa, sungguh luar biasa. Yahudi yang terus ngoceh, ngece, tapi dia kasih tanpa ngomong saya Nabi. Ya Allah. Artinya apa? Ini ingin menggambarkan kepada kita bahwasannya kita ini memang harus berusaha untuk melepaskan jeratan kebencian dan dendam itu. Apapun itu masalahnya, saya yakin Allah yang Maha Ghafur saja memaafkan, maka kita harus mencoba untuk memaafkan. Apapun kesalahan mereka, mungkin berat, yakin pasti berat memaafkan orang lain. Makanya Gus Dur pernah menyebutkan, saya sudah maafkan mereka, tapi saya nggak bisa lupakan mereka.
Dan melupakan itu tuh akhirnya membuat itu kadang-kadang ingat lagi dan sebagainya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, usikum wa nafsi, mari kita jadikan kesempatan ini sebagai kesempatan buat kita untuk mengikuti langkah-langkah Nabi. Selanjutnya, rahmat Nabi Muhammad kepada binatang. Ini contoh kepada binatang saya. Melarang memberi tanda pada wajah binatang. Hadisnya panjang kalau dibeli. Gak boleh memberikan tanda di mukanya, itu gak boleh. Mengharapkan menyakiti binatang dan menelantarkannya. Mengharapkan menjadikan binatang sebagai objek sasaran panah. Mewajibkan menyembelih binatang dengan cara yang baik. Melarang menyiksa binatang. Bahkan hadis yang sering kita dengar artinya, bahwasanya Rasulullah bersabda seorang perempuan diazab karena telah mengurung seekor kucing sampai mati. Hadirin, Kanjeng Nabi begitu luar biasanya, tidak hanya sesama manusia, tapi kepada binatang pun luar biasa. Ini juga mengingatkan kita bagaimana perlakuan kita kepada binatang. Kita ini kadang-kadang ada kucing, kan? Kucingnya ini ganggu aja, itu cobaan buat kita itu. Ini alhamdulillah kalau sampai kita tega, misalnya ada yang lempar pakai ini dan sebagainya, sudahlah. Kalaupun dia ganggu, caranya yang terbaik. Gimana caranya? Bahkan untuk mengusir nyamuk pun ada itu dalam hadis. Caranya gimana? Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, aspek Nabi Muhammad ini betul-betul harus kita lihat satu persatu. Selanjutnya Nabi Muhammad sang dermawan. Nabi Muhammad adalah manusia paling dermawan jiwa dan tangannya. Beliau memberikan bantuan bagikan orang yang tidak takut fakir. Beliau berinfak padahal tidak punya. Beliau memberi padahal beliau sendiri membutuhkan. Beliau mengumpulkan ghanimah dan membagikannya tanpa mengambil untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Ghanimah itu adalah hasil perang. Kalau kalah itu adalah ghanimah yang boleh diambil. Tapi apa kan yang Nabi tidak pernah mengambil itu, padahal itu hak beliau. Karena apa? Karena diambil dan diserahkan langsung pada orang lain yang membutuhkan. Beliau memuliakan tamu. Beliau memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, membantu orang yang tidak punya, membantu orang yang sedih, menyelamatkan orang yang susah. Orang-orang yang telah memerangi Nabi, menyakiti para sahabatnya, mendustakan dakwahnya, ketika mereka telah masuk Islam, beliau menyenangkan dan membantu mereka dan bahkan memberi mereka hadiah. Hadiah, Masya Allah. Kanjeng Nabi begitu mulianya orang-orang yang dulu perang, dulunya jatuhkan martabatnya, ketika masuk Islam diberi hadiah oleh Kanjeng Nabi. Nabi tidak sehari pun menyimpan dirham atau dinar. Ini luar biasa. Tidak pernah menyimpan harta. Tidak ada lemari di dalam itu ada harta. Karena beliau takut sekali dengan harta. Karena harta ini luar biasa, membahayakan sekali menurut Kanjeng Nabi. Khawatir semakin banyak harta, semakin banyak persidangannya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad adalah sosok yang optimis. Optimis, ini hidupnya harus optimis. Jangan sampai husnuzon, jangan sampai nggak bisa saya ini dan sebagainya. Karena apa? Karena beliau sudah dibukakan hatinya di alam nasrah, dan beliau memang optimisnya. Kenapa? Karena yakin dengan janji Allah. Ini dia poinnya. Optimisme beliau karena yakin betul dengan janji Allah dan berkat rahmat Allah, akhirnya Islam menyebar di berbagai pelosok dunia. Setelah berapa tahun itu? Optimisme yang dijaga beliau setelah berapa tahun? 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah. Luar biasa susahnya hidup. Diembargo, disiksa, hijrah ke Madinah. Apakah langsung sukses? Masih proses lagi 10 tahun Kanjeng Nabi. Yang akhirnya tahun 9 beliau bisa kembali ke Mekah dengan Fathu Makkah. Prosesnya 23 tahun. Bayangkan, menjaga optimisme selama 23 tahun. Minimal 20 tahun prosesnya baru kelihatan buahnya. Kita ini kadang-kadang baru sebulan, wis baiklah, jadi baik. Baru setahun, wis baiklah, keder terus bukan kita, seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin, optimisme ini yang membuat beliau terus dan akhirnya sukses betul-betul.
Nabi Muhammad sosok guru yang terbaik. Nabi Muhammad adalah sosok yang terbaik. Yang terakhir, Nabi Muhammad adalah sang inspirator. Ini dia penutupnya. Hadirin, Nabi kita bisa membentuk Abu Bakar menjadi manusia yang paling dermawan dan paling bijak setelah Nabi Muhammad. Kalau tidak terinspirasi dengan Nabi Muhammad, tidak akan seperti itu. Umar bin Khattab tahu sendiri kisahnya. Itu adalah orang yang paling keras, orang yang paling mengerikan di zaman itu. Terinspirasi oleh Kanjeng Nabi, akhirnya beliau menjadi pemimpin yang adil dan luar biasa menolong agama Allah. Utsman bin Affan mengambil inspirasi berderma dan sedekah dari Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib menjadi alim yang luar biasa karena diajar dan dibimbing oleh Nabi Muhammad. Abu Ubaidillah menjadi manusia yang sangat amanah. Zaid bin Sabit menjadi ahli faraid dari Rasulullah SAW. Ubay bin Ka'ab menjadi ahli qiraat dari Rasulullah SAW. Khalid bin Walid yang kita tahu dari jenderal yang luar biasa menjadi pemberani dan berjiwa pahlawan, terinspirasi dari Rasulullah SAW. Lah kita apa yang kita inspirasi dari Nabi? Itu dia pertanyaannya. Apakah Nabi sudah membuat kita terinspirasi? Atau ternyata kita makanan bela? Apakah poin-poin Nabi Muhammad yang mulia itu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik? Coba cek lagi kita sama-sama. Kalau ternyata poin-poin Kanjeng Nabi yang luar biasa itu tidak pernah membentuk diri kita, tidak pernah membentuk pola pikir kita, pola pikir kita yang begitu-begitu aja, gak ada pengaruh sama sekali dari Kanjeng Nabi, maka ada pertanyaan, seberapa kenal kita dengan Kanjeng Nabi? Seberapa kenal kita dengan Kanjeng Nabi? Ternyata kita belum kenal. Makanya kita tidak terinspirasi. Inspirasi kita kemana? Ke barat. Inspirasi kita kemana? Wih, orang-orang yang sukses di keduniaannya. Oleh karena itu hadirin, sebagai penutup pada waktu, yuk kita sama-sama jadikan kesempatan ini untuk berpikir kembali kepada kita, bahwasannya kayaknya kita di umur kita sekarang ini yang kayaknya sudah tidak muda lagi ini, kita masih belum mengenal Kanjeng Nabi dengan benar dan dengan betul, sehingga kita tidak bisa mengambil inspirasi dari beliau. Kita mencontoh kepada selain Nabi. Idola kita jangan-jangan bukan Kanjeng Nabi. Sebagai penutup, kalau orang yang idolanya itu harta, orang itu idolanya jabatan, berarti dia sedang mencontoh Fir'aun. Karena Nabi tidak pernah mencontoh itu. Bisa jadi idola kita memang Fir'aun walaupun kita tidak tahu. Bisa jadi idola kita Korun kalau hanya menumpuk-numpuk harta itu. Bisa jadi kita idolanya adalah orang-orang yang memang bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang betul, menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa mengambil uswah dari Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti ayat yang kita sampaikan di awal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa artinya? Sesungguhnya Kanjeng Nabi adalah uswah, teladan bagi kamu semuanya. Pertanyaannya, ini perintah atau berita? Ini perintah atau berita? Ini perintah jelas. Tapi kadang-kadang menganggapnya itu hanya sebuah berita. Ini perintah yang artinya cara makannya Kanjeng Nabi harus dicontoh, cara minumnya harus dicontoh, keluar dari masjid kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Hati-hati. Masuk rumah kanan dulu, kiri dulu. Hati-hati. Minum yang masih berdiri, minum yang masih pakai tangan kiri, pakai baju yang lu nggak tahu saya kanan tak kiri. Mulai sekarang dimulai dihitung-hitung lagi, itu adalah perintah. Pakai baju kanan, pakai sendal kanan tak kiri dulu. Beli gelingan Pak Ustaz, beli gelingan karena nggak pernah dihitung-hitung. Makanya yuk sama-sama usikum wa nafsi taqwallah
Wassalamualaikum